Kabar gembira, Francisco Rivera, Tony Firmansyah, dan Muhammad Hidayat tunjukkan progres luar biasa di Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya mendapatkan angin segar jelang putaran kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025. Dua gelandang andalan mereka, Francisco Rivera dan Tony Firmansyah, sudah kembali berlatih bersama tim setelah pulih dari cedera. Francisco Rivera mengalami cedera saat Persebaya Surabaya meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Borneo FC Samarinda di pekan ke-16. Dalam pertandingan itu, Rivera harus meninggalkan lapangan lebih awal karena mengalami masalah di kakinya. Sementara itu, Tony Firmansyah mengalami nasib serupa saat Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan 0-2 dari Bali United di pekan ke-17. Tony yang tampil solid selama 59 menit terpaksa digantikan oleh Kasim Botan karena cedera. Kini, kabar baik datang dari kedua pemain ini yang telah dinyatakan pulih dan kembali ke sesi latihan bersama skuad Green Force. Di bawah pengawasan langsung pelatih Paul Munster, mereka perlahan membangun kembali kondisi fisik dan kebugaran mereka. Namun, pelatih asal Irlandia Utara itu memilih untuk berhati-hati dalam mengembalikan Rivera dan Tony ke lapangan pertandingan. Menurut Munster, prioritas utama adalah memastikan kedua pemain benar-benar fit sebelum kembali bersaing di laga kompetitif. Situasinya sangat bagus, mereka sudah mulai berlari bersama tim. Tapi, saya tidak mau terburu-buru karena risiko cedera bisa lebih besar jika terlalu dipaksakan, ujar Munster usai sesi latihan terbaru. Alasan utama Munster menerapkan pendekatan ini, Persebaya Surabaya akan melakoni 17 pertandingan di putaran kedua, sehingga rotasi pemain menjadi kunci utama dalam menjaga performa. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan, jadi kami harus pintar-pintar mengelola kebugaran pemain. Rivera, Tony, dan pemain lainnya harus benar-benar siap 100% sebelum kembali bermain, tambahnya. Di sisi lain, Muhammad Hidayat masih terus menjalani proses pemulihan dari cederanya. Meski begitu, Munster optimistis gelandang bertahan andalannya itu akan segera kembali bergabung dengan tim utama. Hidayat sudah menunjukkan progres yang sangat baik dalam beberapa sesi latihan individu. Tapi, seperti halnya Rivera dan Tony, kami tidak akan terburu-buru memainkannya, tegas Munster. Persebaya bakal tambah pemain baru di putaran kedua, Paul Munster, tunggu manajemen. Persebaya berencana menambah kekuatan tim dengan menghadirkan pemain baru untuk menatap lanjutan Liga 1 putaran kedua. Paul Munster pelatih Persebaya mengatakan, untuk tambahan pemain baru, saat ini sedang diurus oleh manajemen Persebaya. Sudah bicara intensif dengan manajemen, sudah ada progres, ya tunggu saja keputusan final, katanya, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Paul memastikan, pemain baru akan bergabung dalam waktu dekat ini. Apalagi, Persebaya juga sudah akan kembali bertanding untuk mengawali laga putaran kedua. Di laga pembuka putaran kedua, Persebaya akan melawan PSS Sleman pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025, dengan awai di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Sementara untuk persiapan menghadapi putaran kedua, Paul saat ini sedang fokus mengembalikan kondisi fisik pemain setelah libur, yakni dengan menjalani program latihan intensitas rendah. Kami memulai dengan latihan ringan, dan perlahan intensitas akan naik, step by step, ucapnya. Sebelumnya, ia juga telah melakukan evaluasi, baik secara individu maupun tim. Langkah itu ia maksimalkan sebagai upaya untuk kembali merebut posisi puncak di pertandingan mendatang. Saya sudah evaluasi, akan kita perbaiki. Salah satu yang akan kami perbaiki adalah sisi individual. Saya akan lebih banyak memberi video dan masukan kepada individu pemain, ujarnya. Sesuai kriteria striker asing baru Persebaya, sosok 3,48 M sudah pamit dari klub Liga Korsel. Seperti diketahui, rumor transfer terbaru dari Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan 4 pemain baru. 4 pemain yang didatangkan, 2 diantaranya adalah pemain asing. Clue pemain asing yang akan datang adalah pemain berposisi striker asal Eropa. 1 striker yang sempat jadi incaran bisa jadi benar-benar didatangkan karena sesuai dengan clue yang beredar. Diketahui nama striker asal Portugal, Juichi Lupeta sempat dikaitkan dengan Persebaya Surabaya beberapa waktu lalu. Kemungkinan itu makin terbuka dengan kabar terbaru dari sang pemain dengan nilai pasar 3,48 miliar itu yang sudah pamit dari klub yang ia bela di Liga Korsel. Sungguh menyenangkan, kami bersenang-senang, tapi sayangnya sekarang, aku harus pergi. Harinya telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klub sepak bola yang luar biasa ini, Bucheon FC 1995. Meskipun saya tahu Anda mungkin merasa sedih,
Saya pergi dengan kepala tegak dan pikiran jernih. Saya tidak akan melupakan saat-saat yang kita lalui. Kenangan kita, aku akan menyimpan semua momen dan waktu spesial kita bersama selamanya. Saya hanya berharap yang terbaik untuk Anda semua yang menjadikan klub luar biasa ini hebat. Anda semua dari dalam dan luar, terus lakukan yang terbaik yang Anda bisa setiap hari. Aku sudah merindukanmu, semoga Tuhan selalu memberkati jalanmu. Anda telah memberi saya begitu banyak, saya tidak merasakan apapun selain cinta untuk kalian semua. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Aku akan selalu menjadi salah satu dari kalian, aku akan selalu mendukungmu, aku akan selalu mencintaimu, tulis Juci Lupeta dalam akun Instagramnya. Adapun Juci Lupeta telah memperkuat Bucheon FC sejak tanggal 5 Juli tahun 2023 silam. Ia telah mencetak 8 gol dan 6 assist dalam 49 penampilannya dengan berpisahnya Juci Lupeta bersama Bucheon FC. Akankah ketertarikan Persebaya Surabaya untuk merekrut pemain berusia 31 tahun itu akan kembali?